Saya bersama Zulkifli Golonggong, doktor. Sehat. Kebetulan Bawaslu Manado kita punya program namanya Podcast Politik dan Pemilu bersama Bawaslu. Yang kita singkat dengan Popolulu. Ini menjadi kegiatan kita yang mungkin setiap mingguan atau bulanan akan jadi rutin. Ikhtiar Bawaslu Manado untuk memberikan pendidikan politik sih ke seluruh masyarakat, utamanya yang ada di Kota Manado, terkait bagaimana kita mau menghadapi pemilu 2024. Betul. Oke, kami kebetulan di Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga, saya Taufik Bilfaqih akan menemani suasana beberapa saat ke depan, dan saya ditemani oleh Zulkifli Golonggong. Kita akan bicara soal demokrasi, soal politik, apalagi dengan Zulkifli ini adalah orang yang pernah menjabat sebagai komisioner atau penyelenggara pemilu, ya kan? Tentu banyak hal yang barangkali bisa kita petik dari beliau. Karena ini konsepnya podcast, Kak. Jadi kita tidak normatif ya. Coba kita ngobrol lebih lepas. Nah, pertama saya mau bertanya dulu nih ke Kakak Jul. Kenapa menjadi penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu ini kan salah satu pilihan mengabdikan diri, mengabdikan hidup untuk setidaknya ketika dipikirkan saat itu ada fase di mana Orde Lama ke Orde Reformasi dan kualitas penyelenggaraan pemilu lebih terjaga, berkualitas dan tentu dengan semangat reformasi, maka itulah yang menjadi alasan bergabung. Yang terpenting adalah soal bagaimana kemudian aktivitas kita itu mengalami keberlanjutan. Maka saya bersama dengan teman dari Bawaslu, mantan pimpinan Bawaslu Provinsi, Pak Joni Suwak waktu itu, bersamaan dengan secara nasional mantan penyelenggara pemilu, itu mendeklarasikan Jaringan Demokrasi Indonesia. Jadi. Betul. Nah, dari sana kemudian dideklarasikan dan perlu ada pembentukan jaringan demokrasi di daerah. Nah, saya sama Pak Joni kemudian berinisiatif untuk membentuk jadi di Sulawesi Utara dan semua aktivitas pemilu kada kami ikuti. Bahkan mencoba untuk menyusun rumusan-rumusan penyelenggaraan pemilu yang mudah-mudahan itu boleh dikerjasamakan. Menjadi rekomendasi untuk penyelenggaraan berikut. Pemilu di daerah. Seperti itu. Keren, wow. Oke Kak, ini kita kebetulan juga kegiatan Popolulu ini, selain kita ngobrol-ngobrol di layar kaca lah istilahnya, saya juga sengaja mengundang teman-teman staf Bawaslu Manado karena mereka kepingin mendapatkan informasi banyak, apalagi pengalaman Tuan ini sebagai orang yang pernah menjadi penyelenggara pemilu. Nah, tentu ada evaluasi atau catatan kritis, ya kan? Tidak menutup kemungkinan mereka-mereka yang hari ini jadi staf di Bawaslu adalah calon komisioner atau mereka mungkin mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Kita kan tidak pernah tahu gitu. Nah, tapi kita butuh dapat bocoran. Sejak Kakak Jul ini menjadi anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, tentu kan ada perubahan ya. Namanya penyelenggaraan pemilu pasti ada perubahan undang-undang, peraturan. Apa yang menjadi kesan Anda sebagai anggota KPU dulu dengan melihat itu pemilu 2000 berapa yang waktu 2014 sama persiapan menuju pemilu 2019 selesainya 2018. Membacanya gimana? Jadi penyelenggaraan pemilu kan kalau sekarang dengan Undang-Undang 7 2017 itu kan salah satu kodifikasi dari beberapa perundangan bidang pemilu yang kemudian diintegrasikan. Jadi misalnya sebelumnya penyelenggara pemilu itu terpisah undang-undangnya. Kemudian undang-undang pemilunya terpisah sehingga di tahun 2017 dirumuskan, ditetapkanlah satu undang-undang, meskipun sebetulnya juga itu masih terpisah dari beberapa undang-undang yang lain, termasuk partai politik, termasuk penyelenggaraan yang sudah digabungkan sebelumnya adalah penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, kendalanya adalah memang setiap penyelenggaraan pemilu ketika akan dievaluasi pasti akan ditemukan banyak bolongnya, banyak masalah-masalah hukum di dalamnya, sehingga kualitas penyelenggaraan pemilunya, tapi setidaknya dengan Undang-Undang 7 2017 itu jauh lebih berhasil. Dan saya kira ketika ini juga diajukan pengajuan revisi terhadap Undang-Undang 7 2017 termasuk juga yang Pilkada 10 2016 ketika direvisi yang kemudian akhirnya di 2020 awal kemarin itu ditarik, tidak lagi masuk prolegnas, maka
yang jadi persoalan adalah tetap masih menggunakan undang-undang itu sebagai penyelenggaraan pemilu di 2024 dan 2020 pemilu pilkada di 2024. Nanti betul. Nah, yang kendala tadi yang saya sampaikan adalah karena ketiadaan revisi, maka mau tak mau hal yang kita pikirkan akan terjadi di pemilu 2019 sama pilkada 2020 bisa saja kemungkinan besar juga akhirnya terulang lagi gitu kan, karena hal-hal kecil besar. Iya, misalnya hal-hal yang sebetulnya teknis. Ada terobosan yang dibuat oleh KPU dalam rangka menciptakan transparansi proses penyelenggaraan pemilu. Di saat rekapitulasi suara di level kecamatan, di level kabupaten, provinsi itu menggunakan sistem elektronik rekapitulasi. Nah, itu kan tidak diatur secara spesifik di Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 10 2016. Maka ketika itu diberlakukan, dibuat meskipun ada atribusi hukum yang melekat kepada KPU, tapi itu tidak bisa serta-merta bisa dijalankan oleh Bawaslu kemudian dipertimbangkan digunakan. Nah, itulah yang kemudian juga salah satu usulan dari para pegiat pemilu untuk ini didorong dilakukan revisi. Karena kan sebetulnya dengan masa pandemi ini penggunaan teknologi informasi penyelenggaraan pemilu itu sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Tentu betul. Ini harus diperbaiki juga dengan penyediaan kualitas jaringan internet di seluruh Indonesia, sehingga itu mempermudah proses pemilu kita menuju e-voting. Ya setidaknya hal-hal yang sederhana dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu juga harusnya sudah dimulai. E-voting itu memang akan jadi target. Bisa menjadi seperti itu ketika semua infrastruktur penyelenggaraan pemilunya terpenuhi. Hanya kan belum, dan saya kira ketika menuju itu harusnya sudah disiapkan sejak sekarang. Oke, nah sekarang dalam konteks pengalaman sebagai penyelenggara yang tentu aku agak akhirnya jadi terus apa ini penyelenggaraan kalau dari tahun ke tahun atau dari proses ke proses penyelenggaraan pesta demokrasi ini ujung-ujungnya akan ada masalah klasik yang tidak pernah henti-hentinya berakhir. Mulai dari masalah tahapan rekapitulasinya, DPT-nya, pencalonannya, ada hal-hal yang secara krusial itu muncul terus di setiap momentum gitu. Jadi saya bilang ini apa yang harus dikelola? Apakah regulasinya atau soal upgrade penyelenggaranya? Itu kan kadang-kadang repot. Atau gimana sebenarnya? Iya, saya pikir semuanya, Pak Upik. Jadi tidak bisa hanya dibatasi di 1-2 sektor lini penyelenggaraan pemilu. Satu sisi misalnya agar ini memperkuat penyelenggaraannya, produk hukumnya jauh lebih tegas, sehingga misalnya dalam hal kerja-kerja Bawaslu penanganan masalah pidana pemilunya, sengketa pemilunya akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Kemudian misalnya untuk penyelenggaraan di KPU-nya ada perangkat hukum yang bisa menjadi panduan penyusunan PKPU, sehingga ketika itu diimplementasikan tidak ada misalnya dari sisi keadilan pemilu yang kemudian ditiadakan. Itu yang kemudian tidak usah dulu digunakan karena mempertimbangkan masih ada kekosongan hukum di situ dan sebagainya. Nah, itu di produk hukumnya. Lalu bagaimana dengan soal kelembagaannya? Pemilu serentak dengan menggabungkan antara pilkada dan pileg pilpres ini, maka sesungguhnya itu terjadi semangat efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, otomatis maka pertanyaannya adalah kehadiran penyelenggara pemilu itu menjadi juga terbatas masa waktunya, sehingga sampai kemudian muncullah situasi kalau di Bawaslu-nya harusnya penegakan hukum pemilunya yang didahulukan, maka potensi menjadi badan peradilan pemilu bisa mungkin. Kalau di KPU karena ada penyederhanaan soal waktu penyelenggaraan pemilu, maka paling mungkin bisa saja di level kabupaten kotanya ada penyederhanaan untuk dia menjadi ad hoc karena hanya dalam 1 tahun penyelenggaraan. Jadi bisa 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah mereka bekerja di sana. Nah, sehingga misalnya masih ada sisa pekerjaan lain, apakah itu terkait dengan mekanisme pergantian antar waktu yang itu harus membutuhkan KPU, atau misalnya ada mekanisme pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, itu juga ada KPU. Tapi kalau kemudian itu dipertimbangkan kekhususan kelembagaannya, maka bisa mungkin didorong seperti itu. Akan ada perubahan nomenklatur kelembagaan penyelenggara pemilu. Dari sisi misalnya juga penyelenggaranya. Penyelenggaraan pemilu kita kan memang
berbeda dengan negara-negara lain, Australia, Amerika, itu adalah mereka yang punya latar belakang yang spesifik. Misalnya adalah mereka yang memiliki kemampuan administrasi di bidang pemilu. Mereka yang punya kemampuan hukum di bidang pemilu. Ini kalau di kita kan beda kira-kira, kan? Iya, begitu. KPU Bawaslu siapa saja backgroundnya dari mana gitu. bisa jadi penyelenggara. Begitu. Iya, betul. Nah, jadi memang meskipun sebetulnya juga secara keilmuan setiap orang memiliki potensi yang lebih, multi talenta ke pemilu, multi talenta keilmuan yang dia mungkin bisa lintas disipliner untuk menguasai itu. Itu mungkin bisa di ini. Tapi kan ketika sekarang dunia mengalami pergeseran, modernisasi alat-alat penyelenggaraan pemilu seperti ini, maka tentu itu dibutuhkan juga kompetensi. Nah, makanya kemudian ya penting juga untuk mendorong di sisi penyelenggara pemilu berbasis kompetensi tadi. Kalau sekarang kecenderungannya adalah penggunaan digitalisasi pemilu, maka adalah orang IT juga yang harusnya ada di dalam penyelenggara pemilu. Seperti itu contohnya. Aku kira keren ya. Artinya ini gambaran umum dan sangat luas sekali kalau kita bicara soal proses penyelenggaraan pemilu ke depan. Kita butuh ada energi atau pikiran-pikiran yang menurut saya juga harus komprehensif dan totalitas untuk memikirkan bagaimana penyelenggaraan pemilu kita. Walaupun mungkin kita berada di daerah Kota Manado, saya pikir kita punya sumbangan besar untuk nasional. Ayo dong, penyelenggaraan kita jangan begitu-begitu terus gitu. Harus ada upgrade, mulai dari soal regulasinya sampai dengan ini kan ada evaluasi setiap pesta demokrasi. Nah, aku mau bicara lebih spesifik nih, Kakak Jul. Sebagai orang yang pernah menjadi komisioner di KPU, godaannya banyak nggak waktu itu? Anda diganggu? Bukan hanya banyak, karena sebetulnya di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu kan semua orang stakeholder berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu. Maka itu hal yang menjadi dasar setiap penyelenggara untuk paling utamakan soal integritas. Makanya soal godaan itu akan selalu ada di setiap mereka bekerja sebagai penyelenggara pemilu. Tidak usah mungkin menghitung ketika orang sudah akan mencalonkan diri atau bagaimana kemudian orang sudah akan terpilih menjadi apakah itu calon presiden, DPR, dan DPRD kabupaten, kota, provinsi. Tapi juga di hal-hal yang misalnya contoh verifikasi partai politik. Itu adalah awal tahapan. Yang akan di tahapan itu pun tetap potensi gangguan ada ya? Sangat mungkin, sangat mungkin. Kita mungkin lebih spesifik, gangguan yang dimaksud ini seperti apa misalnya? Dia bukan gangguan dalam terminologi negatif, tapi gangguan dalam pengertian bagaimana kemudian sampai mempengaruhi teman-teman penyelenggara pemilu itu untuk setidaknya mereka berangkat tetap dari norma, tapi mempertimbangkan agar ini bisa dilayani. Mempermudah sesuatu yang sebenarnya kalau mau ikuti secara prosedur mungkin ada mekanisme yang bersyarat. Betul. Nah, minta untuk dinegasikan dulu beberapa syarat. Apa yang dilakukan Kakak Jul waktu itu? Ya, kita tetap mengutamakan norma, mengutamakan ketentuan, kita mengutamakan peraturan apa yang harus kita jadikan sebagai dasar. Bagaimana kemudian salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu itu jalan. Nah, itu tuh yang kadang menjadi menjadi godaan di setiap penyelenggaraan pemilu. Tapi sebentar, kalaupun ada gangguan seperti itu misalnya, apalagi dalam konteks hari ini aturan sudah CCTV di mana-mana lah kalau kita mikir. Sebenarnya bagaimana mau membantu? Makanya saya jujur ya heran, kenapa ada sidang DKPP kepada penyelenggara pemilu yang melakukan di luar kewenangannya akhirnya dipecat dan lain-lain sebagainya secara etika gitu kan. Jadi maksud saya gini, bukankah aturan atau permainan kita di penyelenggaraan pemilu itu kan terbaca sekali, wasit di mana-mana ini. Ada wasit 1, wasit 2, wasit 1 nggak lihat ada wasit yang lain gitu. Maksud saya instrumen untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu kan bukan cuma di Bawaslu, ada kelompok-kelompok tertentu. Maksudku kenapa masih ada orang yang mau memanfaatkan penyelenggara pemilu untuk melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya, dan parahnya penyelenggara pemilu itu melayani. Ini kan bukti dengan bahwa ada di DKPP kan banyak penyelenggara yang dipecat gara-gara melakukan tindakan abnormal. Itu gimana sebenarnya Kakak Jul membacanya? Iya, sekali lagi memang syarat utama ketika orang menjadi seorang penyelenggara pemilu kan ada serangkaian tes sama pernyataan-pernyataan yang harus, salah satunya adalah
tidak menjadi anggota partai politik. Benar. Dan sekarang kan ada ketentuan misalnya biar tidak ada benturan kepentingan bersama ormas, OKP dan sebagainya, diaturlah tidak boleh mereka berormas atau ber-OKP. Nah, itu salah satu. Karena sementara di sisi lain bahwa penyelenggara pemilu juga adalah makhluk sosial yang juga punya hubungan-hubungan interaktif dengan apakah itu keluarga, apakah itu mungkin organisasi yang menangani, padahal organisasi juga itu adalah organisasi profesi di kampus dan sebagainya. Nah, kadang bisa saja peserta pemilu dia tidak mengkomunikasikan itu secara langsung, tapi menggunakan mungkin media atau instrumen organisasi profesi tadi untuk mempengaruhi apa yang kira-kira boleh dibijaksanai terkait dengan pelayanan terhadap peserta pemilu. Anda tidak pesimis dengan pola hubungan begitu yang akhirnya mengganggu penyelenggaraan saya kira harus ada teknik yang harus dimiliki oleh setiap orang agar tetap terjaga integritasnya. Dalam hal mengedepankan sisi norma dalam penyelenggaraan pemilu, dan di sisi lain juga tidak kemudian sampai secara sosial kita diisolasi, kita akhirnya dibatasi untuk bergaul hanya karena gara-gara kita berdiri di atas aturan ketika penyelenggaraan pemilu itu berlangsung. Ini akhirnya banyak elemen masyarakat. Aku temuin ini teman-teman wartawan misalnya. Selama komisioner, ya kan, penyelenggara pemilu itu masih diintervensi atau masih punya afiliasi baik secara sosial dan politik dengan elemen-elemen tertentu, maka independensinya itu tetap masih diragukan. Betul. Saya merasa itu kritik yang bagus, walaupun saya juga melawan karena saya buktikan saya tidak pernah diintervensi oleh siapapun, ya kan? Secara afiliasi politik maupun sosial, saya secara pribadi melihat selama kami di Bawaslu saya secara pribadi tidak ternodai dengan pola-pola seperti itu. Tapi fakta, kebanyakan afiliasi-afiliasi politik itu kadang-kadang punya gangguan. Kenapa kita tidak usulkan saja bahwa penyelenggara pemilu ke depan adalah orang-orang yang bukan cuma memiliki integritas, tapi kalau dia punya afiliasi politik dan sosial di wilayah ini, maka dia ditugaskan saja di wilayah lain. Kayak pengadilan kan. Hakim-hakim pengadilannya itu kan orang dari Jawa menjadi hakim di Manado. Bisa aja kan Bawaslu kalau memang dia ke depan jadi badan peradilan misalnya. Yang menjadi komisioner jangan orang Manado lah kalau Bawaslu Manado. Aku nggak tahu ya, ini jangankan bicara itu, cerita tentang perangkat atau instrumen penyelenggaraan kita banyak masalah, apalagi sampai ke wilayah itu. Maksud saya, kita menginginkan benar-benar penyelenggaraan ini keperawanannya terjaga. Betul. Atau gimana menurut Kakak? Selain setiap penyelenggara pemilu adalah makhluk sosial, dia juga kan bagian dari zon politikon. Artinya dia juga adalah makhluk politik. Dan tinggal kemudian cara dia mempersepsikan pekerjaannya, termasuk bagaimana dalam soal sikap, tindakan itu dia bisa menjaga itu. Nah, jadi tidak menjamin juga ketika setiap orang yang ketika dia bertugas di satu lembaga yang membutuhkan tingkat integritas tinggi disesuaikan dengan situasi budaya lokal atau mungkin kebijaksanaan lokal yang harus dipertimbangkan asal usul dan sebagainya. Karena itu juga bisa saja jauh lebih mudah didekati kalau mungkin dia tidak sesuku, tidak seagama, tidak karena dalam satu perasaan emosional sedaerah dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi kembali kepada setiap individunya, setiap penyelenggara pemilunya, bagaimana kemudian dia memiliki sikap dan salah satu dalamnya adalah bagaimana penyampaian dia di publik untuk setidaknya semua hal yang dia sampaikan itu mengacu pada norma, bagaimana kemudian karena ya tadi penyelenggara pemilu kan ibaratnya ada di dalam akuarium yang setiap saat bisa dikontrol semua aktivitas-aktivitas pekerjaannya seperti itu. Kita bisa sampaikan ke publik ini Kak Jo, bahwa apakah publik harus percaya lagi kepada penyelenggaraan dan juga penyelenggara pemilunya di 2024 mengingat peristiwa-peristiwa kenakalan atau peristiwa yang sebenarnya bukan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, tapi memang ada sistem yang membuat situasi sehingga membuat banyak publik masih tak percaya lagi kepada proses penyelenggaraan karena mungkin calonnya kalah atau mungkin ada dia temukan pelanggaran tapi tidak diproses, kan ada hal-hal seperti itu. Bagaimana kita mau meyakinkan kepada publik bahwa pemilu 2024
pasti akan berjalan secara normatif dan kita tetap mengawasi, kita tetap percaya diri, kita tetap kawal, jangan melakukan pembiaran, jangan pernah apatis. Nah, itu bagaimana meningkatkan kesadaran publik bahwa penting loh penyelenggaraan pemilu ini diawasi, dikontrol. Ruang publik itu di saat ada penyelenggaraan pemilu dia menjadi ruang kontestasi politik. Jadi semua hal orang, apalagi mereka yang menjadi bagian dari peserta kontestasi politik itu, maka tentu itu tidak bisa dihindari. Bagaimana kemudian penyelenggara pemilu membaca dinamika dan situasi itu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya apa kira-kira yang harus menjadi ekspektasi publik atau harapan publik terkait dengan penyelenggaraan pemilu di 2024, ya tidak ada cara lain yang bisa kita pertegas, kita perkuat adalah peran partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi publik ini kan jarang hanya akan terlihat ketika bagaimana pemilu itu berlangsung saat di tempat pemungutan suara. Katakanlah misalnya kalau di Pilkada 2020 ada yang agak berbeda. Justru di masa Covid angka partisipasinya jauh lebih tinggi, begitu dibandingkan dengan di masa normal. Bagaimana itu Pileg 2019? Bagaimana Kakak Juru melihat itu kok ada perubahan seperti itu? Kenapa di masa sampai pandemi akhirnya kan ada bahasa yang agak lelucon begitu yang muncul adalah kalau begitu supaya biar tingkat partisipasi publiknya tinggi, ya kita selenggarakan pemilu 2024 ini termasuk pilkada ya tetap dalam masa pandemi. Karena justru walaupun memang juga pandemi tidak akan pernah berakhir dalam situasi ini kalau kita perhatikan. Karena memang prediksi saja dari Menteri Kesehatan itu bahwa sudah paling kurang 5 tahun baru akan berakhir. Kalau hitung 2020 berarti kan selesai 2025. Itu kalau misalnya prediksinya seperti itu berarti 2024 tetap juga masa pandemi. Yang berbedanya kan kalau di Pilkada 2020 itu sudah di masa pandemi. Jadi alat evaluasinya di masa pandemi di 2024 pilkadanya ada. Tapi kan pemilu 2019 tidak ada. Karena dia 2019 penyelenggaraannya dalam situasi normal. Masuk ke 2024 maka tentu akan ada persiapan yang kurang lebih sama ketika Pilkada 2020 juga. Nah, oleh karena itu di saat masa pandemi berlangsung, kampanye juga kan akhirnya dibatasi. Betul. Bagaimana kemudian misalnya sampai KPU sekarang lagi merumuskan orang untuk dicoklit pencocokan pelitian daftar pemilih saja itu tinggal disediakan sarana komputer, taruh di satu kantor kelurahan dan akhirnya nanti pemilihnya yang kemudian diajak untuk melakukan pemutakhiran data diri di kantor desa dan sebagainya. Nah, sampai seperti itu hanya untuk biar tidak ada lagi pertemuan home to home, kemudian person by person hanya untuk memastikan persyaratannya terpenuhi atau tidak. Nah, jadi ya paling utama yang paling bisa dilakukan adalah dengan mendorong agar masyarakat ketika juga kurang aktivitasnya karena masa pandemi, justru itu membuat aktivitas media sosial menjadi media dari masyarakat untuk memantau, untuk mengawasi. Apalagi sekarang kan dengan satu masalah atau isu saja itu bisa diselesaikan hanya karena gara-gara dia viral. Begitu. Jadi kecenderungan zaman berubah dalam penyelenggaraan pemilu itu juga akan terjadi kalau masyarakat menemukan satu kejadian penyelenggaraan pemilu yang kemudian itu ternyata di luar dari ketentuan penyelenggaraan pemilu misalnya ditemukan dan sebagainya akan lebih mudah karena media sosial menjadi kekuatan utama. Tapi memang kadang-kadang repot juga media sosial ketika viral sebenarnya ada mekanisme penanganan atau tapi itu akan lebih mudah kontrol masyarakat akan lebih mudah didapati masyarakat informasinya. Berbeda misalnya dalam situasi mungkin nanti pemberitaan via koran dan sebagainya baru orang bisa baca ternyata ada kejadian politik uang di kabupaten ini, di kecamatan ini, di desa ini. Tapi dengan hadirnya media sosial itu ternyata justru ini. Nah, jadi media sosial itu menjadi kekuatan utama yang harusnya juga digunakan oleh penyelenggara pemilu untuk bagaimana dijadikan sebagai instrumen partisipasi masyarakat. Literasi digital kita juga sebagai penyelenggara pemilu penting untuk dikuasai kan gitu. Jadi kurikulum buat penyelenggara pemilu ke depan
untuk benar-benar memanfaatkan instrumen dunia digital sebagai alat yang akhirnya juga untuk mengawasi, untuk menyelenggarakan hal-hal teknis, ya kan? Bahkan termasuk untuk mengetahui soal potensi konflik, kan gitu. Oke, Kakak Jul, sebelum kita lanjut, di sini ada teman-teman staff yang barangkali kepingin ikut berpartisipasi. Oh, Esra, silakan, Bung Esra, staf SDM Bawaslu Kota Manado. Apa yang barangkali lo kepingin? Nggak apa-apa, omongin aja, nanti gue terima kasih buat kesempatan. Mungkin kita secara dari pihak kerjaannya orang mungkin bertanya dari segi narasumber yang ada. Mungkin apa hal yang mendasar yang menjadi evaluasi dari pengalaman yang sudah dilewati oleh Bapak Narsum. Evaluasi yang mendasar di dalam orang menjalani akan menjalani akan penyelenggaraan pemilu di tahun yang 2024 ini. Jadi apa evaluasi yang mendasar mungkin dari segi orangnya, komisionernya, anggotanya, atau dari segi aturannya, atau dari segi apapun, apa yang menjadi hal mendasar supaya di tahun 2024 ini penyelenggaraan pemilu kita bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi mereka ini kan SDM, jadi memang proses, makasih Esra. Perekrutan Panwascam, Panwas Kelurahan itu divisi SDM juga harus benar-benar punya kemampuan untuk kalau sudah terbentuk, sudah terpilih, bagaimana kemudian kita mau upgrade. Nah, evaluasi seperti itu bagaimana yang untuk kemudian akhirnya menjadi modalitas buat kita di pemilu 2024. Gimana Kakak Jul melihatnya? Kalau ada penegasan soal yang bisa menjadi evaluasi refleksi penyelenggaraan pemilu kemarin Pak Esra. Saya setuju itu. Jadi kita boleh contohkan salah satu soal teknis penyelenggaraan dalam hal verifikasi partai politik. Karena sebetulnya penyelenggaraan pertama di pemilu 2019 yang memang masih ada perdebatan apakah mau digeser sampai April sebagaimana usulan Mendagri ataukah tetap di Februari Maret sebagaimana usulan KPU. Nah, itu yang akan pertama kali dihadapi kan pemutakhiran daftar pemilih sama verifikasi partai politik calon peserta pemilu Nah, jadi otomatis maka itu akan menjadi kerja-kerja pengawasan dari teman-teman di Bawaslu. Begitu juga nanti di Panwascamnya ketika sudah terbentuk. Pertanyaan lagi atau satu penanggap, ada Inca di sini. Silakan Inca. Tasya tadi maksudnya. Tasya, silakan Tasya. Tasya tuh siapa tadi ya? Rahma ya yang angkat tangan. Monggo. Silakan. Ada komentar atau ada yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menarik sekali tadi pembahasannya Kak Zul. Saya cuma mau minta sedikit saran saja karena Kak Zul kan mantan dari penyelenggara kan KPU. Karena persoalan DPT itu setiap ada pemilu, pilkada itu selalu menjadi masalah. Nah, formula apa yang harus dipakai nanti agar persoalan tersebut bisa teratasi? Terima kasih. DPT ini masalah klasik. Daftar pemilih tetap atau data pemilih tetap selalu jadi apa? Nah, KPU sekarang aku perhatikan sudah menggunakan polarisasi per bulan atau per 2 bulan. Ada namanya rapat khusus yang berkaitan tentang daftar pemilih berkelanjutan kalau tidak salah, itu salah satu cara mereka untuk mengupgrade. Tapi tetap saja di DPT nanti akan ada persoalan-persoalan klasik yang bakal keluar. Apa sebenarnya yang paling mendasar masalah DPT ini, Kak? Undang-undang kita di Undang-Undang 7 2017, di Undang-Undang 10 2016 itu masih ada ketentuan yang menyebutkan dasar pemutakhiran daftar pemilih itu 2. Yang pertama adalah DP4 atau daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Jadi sekumpulan data yang dimiliki oleh Kemendagri yang 17 tahun ke atas atau yang sudah wajib pilih. Nah, itu DP4. Kemudian yang kedua adalah daftar pemilih tetap terakhir. Jadi 2 ini adalah basis data yang digunakan untuk pemutakhiran daftar pemilih. Nah, sama seperti ketika ada penyusunan dapil dan alokasi kursi kan yang digunakan DAK2, data agregat kependudukan per kecamatan. Itu juga data dari Kemendagri. 2 data yang digunakan dalam pemilu ini. Nah, di daftar pemilih namanya DP4. Nah, DP4 ini yang memang kondisi datanya mungkin bisa dibilang pasif. Artinya ketika nanti orang meninggal dunia karena dalam rangka untuk mendapatkan bantuan atau santunan duka,
orang mengurus akta kematian. Nah, kalau misalnya dia tidak pernah mengurus akta kematian, tetap akan terhitung dia sebagai penduduk di situ. Iya, itu yang Atau problem. misalnya orang yang ada anggota baru karena ada bayi lahir di sana selama tidak diurus akta kelahirannya, maka tidak akan bertambah juga penduduk itu. Atau misalnya ada orang yang sudah pindah domisili tapi dia tidak pernah melapor ke Dukcapil, maka tetap akan terhitung dia sebagai warga di mana sebelum dia berdomisili. Betul. Nah, itu contoh yang ada dalam data DP4. Nah, dulu di terakhir sampai dengan di pemilu kada 2015, data yang digunakan dalam pemutakhiran daftar pemilih itu adalah DP4 yang berasal sesuai level dan tingkatannya. Jadi di provinsi didapatkan dari Dinas Capil provinsi, di kabupaten kota pilkadanya didapatkan kabupaten kota. Sekarang kan tidak langsung diintegrasikan, dipusatkan di Kemendagri. Berdasarkan data sistem informasi administrasi kependudukan yang ada di SIAK itu, Dukcapil kabupaten kota yang sudah dimutakhirkan kependudukannya, itu yang kemudian diserahkan KPU secara nasional dan KPU distribusikan ke kabupaten kota. Nah, yang memang yang menjadi kerepotan adalah ketika data itu sudah menjadi milik teman-teman di kota misalnya Manado, maka karena itu adalah bagian dari data Dukcapil Kota Manado, ya tidak ada cara lain dikoordinasikan terkait dengan data-data yang bermasalah tadi itu. Apakah dia ganda, pindah domisili, meninggal, sudah menjadi TNI Polri dan sebagainya. Nah, hal yang kedua, ya karena kita sebatas implementator undang-undang, PKPU, Perbawaslu dan sebagainya, maka ya selama memang hanya bisa untuk menyelesaikan di hilir, ya kita paling bisa meminimalisasi dengan cara itu. Betul. Menghindari data ganda dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dalam hal perubahan undang-undang jauh lebih progresif untuk mempermudah pemutakhiran daftar pemilih, ya harusnya tadi. Ya kalau saya lebih setuju agar DPT terakhir yang digunakan, yang kemudian dimutakhirkan lagi, itu akan jauh lebih baik. Nah, hanya kan ya tadi Undang-Undang Administrasi Kependudukan kita masih mengatur data kependudukan bersumber dari data pemilu. Data pemilu itu ya harus bersumber dari data. Ya. Kakak Jul, kita udah di penghujung waktu karena memang podcast kita tidak bisa panjang lebar, tapi setidaknya poin-poin utama yang sudah Kakak Jul sampaikan tadi setidaknya jadi gambaran. Bahkan ini menjadi evaluasi buat teman-teman staf ke depan untuk bisa bekerja di pemilu 2024 yang tahapannya kalau nggak salah bukan Januari tapi diundur ke Mei kalau nggak salah. Itu juga masih jadi perdebatan. Oke, sebelum saya mau akhiri, Kakak Jul, saya mau tanya, sekarang kan tidak lagi di penyelenggara tapi menjadi bagian dari aktivis penyelenggara pemilu atau apa, bukan penyelenggara, aktivis apa istilahnya kalau di Jadi ini? Orang yang memerhatikan kepemiluan dan demokrasi, pemerhati kepemiluan lah. Ada agenda untuk kembali menjadi penyelenggara? Penyelenggara pemilu itu ibarat seorang individu yang harus memiliki kemampuan di atas rata-rata dari orang biasa. Karena itu sama dengan orang yang berlaku adil seorang hakim. Bagaimana berlaku adil bagi seorang hakim. Nah, sama halnya dengan penyelenggara pemilu. Seperti itu. Sambil tetap mempelajari pemilu, dinamika semuanya sebagai bahan cara kita untuk menyampaikan ide, gagasan, perbaikan ataupun juga mungkin kritik terhadap penyelenggara pemilu jika ada yang norma dilanggar ataupun ada yang tidak sesuai dengan proses apa yang harus kita lakukan di penyelenggaraan pemilu. Dr. Zulkifli Golonggong. Saya Taufik Bilfaqih, Popolulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.